This call is now being recorded. Oke. Direkam dulu ya. Syahum cakepnya. Terus potong rambut kah? Rapinya Syahum. Dah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Jadi, pembelajaran kita untuk tematik PKN tema 1 yang pertama adalah kerjasama dalam keberagaman. Udah sih sebenarnya kita bahas waktu kalian kelas 3. Jadi, di kelas 4 hanya mengulang lagi ya, kayak pemanasan supaya kalian siap nih nanti ke materi-materi selanjutnya. Oke? Persiapan untuk ulangan. Iya benar. Nanti kan udah mau mid semester. Nah, jadi hari ini ada 3 part penjelasan Miss. Yang pertama Miss mau menjelaskan tentang pengertian kerjasama, manfaat kerjasama, lalu kita bahas tentang persatuan dan kesatuan juga, lalu kerjasama dalam keberagaman yang terakhir. Oke? Nah, kita masuk ke part pertama, yaitu tentang kerjasama. Sebelumnya, ada yang tahu nggak arti kerjasama itu apa? Sebelum kita masuk. Apa tuh kalau kerjasama? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Aisyah tahu? Kerjasama di Google. Jangan cari di Google, coba pakai bahasa sendiri. Nabel apa Nabel? Nah itu kayak ngerjain Membantu seseorang. Mengerjakan. Apa Aisyah? Bentar ya nak. mengerjakan sesuatu tapi bersama-sama. Nah, benar. Kalau Dayan, apa arti kerjasama Dayan? Menurut Dayan? Membantu seseorang. Iya, membantu seseorang atau bukan membantu seseorang, mengerjakan sesuatu secara bersama. Itu adalah kerjasama. Nah, ini artinya ya. Jadi kerjasama itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi usaha yang dilakukannya itu ada tujuannya. Misalnya tujuannya untuk kerja bakti, membersihkan selokan di lingkungan rumah. Nah, itu adalah tujuannya, dilakukan secara bersama-sama. Capek kalau dilakukan sendiri kan? Bergotong royong untuk mengangkat jenazah. Nah, benar, bergotong royong itu juga bisa kerjasama untuk menggotong jenazah di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga. Bisa, itu juga kerjasama ya. Karena ndak bisa sendiri kan? Gimana mau ngegotong petinya kalau sendiri? Ndak bisa ya. Kayak pinter Dayan, berat. Nah, sekarang Miss masuk ke manfaat kerjasama. Jadi tentu saja manfaatnya yang pertama, coba apa? Sebentar ya, Miss mau nanya kalian, coba nggak usah lihat PPT-nya. Coba Aska, kira-kira manfaat Aska kalau kerjasama tuh apa? Kalau Aska misalnya mau cuci piring. Nah, Aska lebih memilih sendiri atau dibantu? Dibantu. Kenapa Aska lebih memilih dibantu? Supaya apa? Supaya cepat selesai. Nah, itu dia manfaatnya kerjasama. Supaya pekerjaan kita cepat selesai. Lalu coba Razik. Manfaat yang lainnya. Razik tahu ndak? Selain pekerjaan cepat selesai, apalagi kira-kira manfaat kerjasama? Mudah. Apa? Pekerjaan Semakin mudah. Nah, benar. Dayan sama Razik, pekerjaan menjadi semakin mudah. Iya, cepat selesai. Ngelek kah? Mengurangi apa? Stres. Mengurangi stres sama pekerjaan yang banyak ya. Jadi kalau dikerjakan sama-sama tuh fun gitu, banyak ketawanya sama teman, jadi tidak stres gitu Kak Dayan. Kecuali ulangan nggak boleh sama-sama. Nah, benar, kecuali ulangan. Nah, ini benar apa kata Aska, Razik sama Dayan tadi benar. Yang pertama, pekerjaannya
kita menjadi cepat selesai. Lalu yang kedua, kerjasamanya itu membuat pekerjaan kita menjadi terasa lebih ringan. Lalu yang ketiga, kerjasama itu dapat mempererat ikatan persaudaraan. Maksudnya kalian makin lebih dekat. Aska misalnya cuci piring sama adiknya, nah tuh Aska sama adiknya makin erat persaudaraannya, makin dekat gitu katanya. Lalu kerjasama dapat. Malah makin dekat sama musuh. Kenapa Dayan? Kalau misalnya kita makin dekat sama rival atau musuh gitu gimana? Nggak apa-apa lah, biar terjalin persaudaraan, jadi nggak rival lagi. Tapi sebenarnya rival itu ada positifnya juga ya. Jadi kalian itu semangat untuk bekerja biasanya. Tapi jangan jahat tapi sama rivalnya. Anggap aja saudara, anggap aja kita supaya meningkatkan kemampuan kita. Makanya ada rivalnya ya. Oke? Iya. Nah, lalu kerjasama dapat menumbuhkan semangat persatuan. Nah, jadi kalian semangat nih untuk bersatu sama teman-temannya. Itulah manfaat dari kerjasama. Syahum ngerti ndak? Miss Riris, Ngerti ya, kenapa Dayan? waktu anak rumah Ustazah Wiwi itu kan ngaji kan. Tapi kan Mm-mm. kayak ada murid baru yang katanya dia tuh kelas 4. Terus? Dia kelas 4 di sini kah? Oh, mungkin bukan, ndak ada anak baru di kelas 4-nya. Kelas 4 kalian masih tetap 15 anak. Al-Azhar. Iya, mungkin Al-Azhar ya. Oke, dah kita lanjut ya. Nah, sekarang kan kerjasama udah selesai tadi tuh. Artinya kerjasama yaitu bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu manfaatnya juga tadi udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke persatuan dan kesatuan. Karena tadi manfaat yang terakhir itu kan ada untuk memperkuat persatuan. Nah, tuh untuk menumbuhkan semangat persatuan. Kira-kira apa ya semangat persatuan itu? Nah, coba kita bahas ya. Jadi, persatuan dan kesatuan itu artinya bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi kan kalau di Indonesia itu kan coraknya bermacam-macam, budayanya macam-macam. Sukunya bermacam-macam, ya kan? Apalagi yang bermacam-macam, makanan khas daerahnya bermacam-macam. Iya, pakaian daerahnya, agama, bahasa. Nah, itu kan termasuk bermacam-macam. Nah, bagaimana kita supaya menjadi satu, supaya menjadi serasi? Nah, kita harus ada sikap persatuan dan kesatuan. Jadi itulah artinya persatuan dan kesatuannya. Itu artinya bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu dan serasi. Serasi ini artinya menjadi tidak ada perkelahian. Serasilah mereka tuh menjadi cocok. Ya, mengerti sampai di sini persatuan artinya? Mengerti. Lemahnya. Mengerti. Nah, sekarang contoh persatuan di lingkungan sekolah atau manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, kalau kita ada sikap rasa persatuan di sekolah itu kita bisa peduli terhadap teman. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang sakit, kalian peduli, jenguk atau enggak ditanya lah di chat gimana kabarnya. Nah, itu merupakan rasa peduli ya. Nah, kalau sikap tidak membeda-bedakan teman nih maksudnya gimana, Aklam? Kayak misalnya kita tuh punya teman, nah teman kita tuh agamanya sama kayak kita, tapi teman satunya Iya. beragama beda. Iya benar. Jadi itu tidak membeda-bedakan teman ya. Kalau menurut Aklam gimana, Nak? Coba Aklam. Kok tadi yang dibilangin Aklam malah yang jawab Dayan? Enggak apa-apa, Aklamnya belum jawab ya. Coba Aklam sekarang yang jawab ya. Emang Aklamnya mana? Menurut Aklam gimana tuh tidak membeda-bedakan teman? Miss ada tugasnya kah habis ini? Ada. Nanti Miss tunjukkan tugasnya ya. Wow. Tugasnya enggak susah, cuma centang-centang aja. Cuma centang-centang aja, enggak susah.
Oke. Tapi jangan asal-asal. Ya benar. Tugasnya Mister Yahya. Enggak apa-apa. Tugasnya seminggu paling kan? Tugas Miss juga seminggu lama. Oke, sekarang kita lanjut ke tidak membeda-bedakan teman. Selain yang kata Dayan, ada teman yang beda agama. Ketiga. Iya. Kalau Aska, menurut Aska tidak membeda-bedakan teman nih. Contohnya gimana, Aska? Misalnya Masih hitam. Apa mas yang masih hitam? Belum kelihatan Apa? kemarin. Gimana? Kemarin sih udah kelihatan. Ada yang tahu? tidak rasis kepada teman. Tidak rasis sama teman-temannya. Misalnya temennya berkulit gelap, sedangkan kamu berkulit putih. Tuh, sedangkan kamu berkulit putih. Nah, kamu bilang, enggak mau temenan sama dia kulitnya gelap. Kata Aska kayak gitu. Nah, itu juga salah ya, karena itu termasuk membeda-bedakan teman. Tapi kalau Aska bilang, enggak apa-apa, kita semua sama kok. Kata Aska bilang, mau hitam, mau putih, mau pink, kita semuanya sama. Nah, itu juga termasuk tidak membeda-bedakan teman. Ada loh kulit yang pink, kulit yang putih tuh kalau dia kena panas jadi pink kulitnya. Saking putihnya tuh sampai merah kulitnya. Oke, nah menumbuhkan rasa menghargai teman. Ini contohnya, misalnya tadi kalau Miss suruh Aklam, lalu Dayan yang ngomong, tapi Aklam bilang, enggak apa-apa kok. Silakan Dayan yang ngomong duluan. Nah, itu berarti Aklam sudah menumbuhkan rasa menghargai. Iya, iya. Jadi Aklam tuh menghargai pendapat temennya dulu atau tidak? Atau enggak, Aklam bilang, pendapat aku nih, pendapat Ana nih, Aska yang cocok jadi ketua kelas nih. Sementara Syahum bilang, enggak, Yuda kok yang cocok jadi ketua kelas. Nah, Aska bilang, oh iya ya, mungkin Yuda ini orangnya dikenal sama guru, rajin. Nah, itu juga termasuk menghargai teman ya. Jadi kalian itu menghargai pendapat teman, bukan malah marah-marah sama teman karena pendapatnya beda, tapi diterima. Itu termasuk menghargai ya. Miss, Yuda Ya? kok tadi keluar ya? Yuda kok Oh, tadi keluar? Yuda abis disebut langsung keluar ya? Nah tuh Kirana juga keluar. Kirana juga keluar. Kirana juga tuh. Iya, enggak apa-apa, mungkin jaringannya ya. Nah, sekarang manfaat di lingkungan masyarakat. Yang pertama, rasa kepedulian. Contohnya apa nih rasa kepedulian di lingkungan masyarakat? Syahum, coba Syahum. Curang. Gimana rasa kepedulian di lingkungan masyarakat? Contohnya. Kok lain sih gitu? Bergotong royong. Benar, bergotong royong. Misalnya ada keluarga atau bukan keluarga, ada tetangga yang mengalami kabar duka lah misalnya. Nah, kalian bergotong royong untuk bantu tetangganya. Itu termasuk rasa kepedulian antar sesama. Oke ya? Itu juga termasuk rasa persatuan, kerjasama. Itu juga menyangkut semuanya ya. Bergotong royong tuh. Betul, pinter. Baru tahu. Nah, sekarang manfaatnya untuk bangsa dan negara. Yang pertama, memperkuat jati diri. Nah, memperkuat jati diri negara Republik Indonesia. Memperkuat ketahanan nasional. Nah, jelas ya. Jadi kalau bangsa Indonesia, kalau kita itu bersatu membela negara kita, nah itu pasti ketahanan nasional Indonesia itu semakin kuat. Kita semakin tidak bisa dijajah lagi sama negara lain ya. Jadi makin kuat. Jadi kita harus bersatu. Kalau misalnya Indonesia diapain, kita sama-sama membelanya ya. Oke? Ya, kenapa Dayan? Betul. Kan sekarang kan lagi PPKM nih. Ada penjual bubur nih. Dia di malam hari kan nggak tutup. Kok malah didenda 55 juta gitu kan. Sedangkan ada tiktokers nih yang kayak buat install dari PPKM. Tapi kenapa nggak didenda gitu? Nah, itulah zaman sekarang tuh kayak begitu memang kan. Kasian.
zaman sekarang peraturannya malah menyulitkan rakyat yang di bawah. Itulah makanya kita tuh. Nah, tugas kita apa? Dibantu ya. Jadi kalau misalnya Dayan melihat ada yang misalnya jualan bubur kayak gitu, dibantu. Misalnya dibeli jualannya atau enggak Dayan bantu, dikasih beras untuk keluarganya, dikasih sembako, boleh ya. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa untuk membantu orang yang kesusahan. Oke? Begitu ya? Oke. Karena kalau mengharapkan dari negara kita tuh susah karena lama prosesnya kan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita bisa bantu, kita langsung bantu. Ya enggak, benar? Benar. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke nih ya, saat melakukan kerjasama dalam masyarakat yang beragam, diperlukan sikap pengorbanan. Jadi harus ada pengorbanan. Misalnya, Dayan nih sibuk, kata Dayan, oh saya enggak bisa mau gotong royong di rumah hari ini karena saya ada Google Meet, kata Dayan gitu. Atau enggak salah Google Meet, karena tugas Dayan memang Google Meet ya. Misalnya Dayan bilang karena saya mau tidur nih, capek mau bantu bekerja gotong royong, kata Dayan bilang. Nah itu berarti Dayan tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan karena kalau kamu mau kerjasama dalam masyarakat, kamu harus ada berkorban waktu tidurnya untuk bergotong royong. Nah harus juga ada sikap toleransi. Sikap toleransi itu artinya apa? Menghargai, iya, menghargai perbedaan. Itu harus ada ya. Iya, saling membantu untuk melawan prasangka dan diskriminasi. Jadi kita harus ada sikap mengerti kalau kita tuh berbagai macam ragam supaya apa? Untuk melawan diskriminasi. Diskriminasi itu kayak sikap perbedaan level itu ya. Misalnya Meda tidak suka sama orang yang berkulit putih, kata Meda bilang tidak suka. Nah itu Meda berarti termasuk sikap diskriminasi sama orang yang berkulit putih. Nah supaya kita tidak ada sikap begitu, kita harus adanya sikap toleransi. Oke? Nah karena kadang, ya kenapa Aisyah? Apa? Enggak ada. Enggak, karena siapa tuh yang miss tuh? Dayan kah? Iya, kenapa Dayan? Pengorbanan tuh kayak misalnya nih kita ini mau membuat gedung kan. Nah, misalnya ini udah 80%. Ada pekerja keras nih. Terus dia tuh udah di lantai atas kan. Dia kepleset terus udah jadi korban kematian gitu kan. Itu kayak pengorbanan gitu. itu yang dikorbankan kali, bukan sikap pengorbanan. Sikap pengorbanan itu lebih ke sikapnya ya Dayan ya. Kalau misalnya ada yang jatuh ya itu dia termasuk korban, bukan pengorbanan lagi. Ya. Kok Yuda keluar masuk tadi? Oh, sinyalnya kali ya. Jadi sikap pengorbanannya itu bagaimana sikap Dayan terhadap sesuatu. Misalnya Dayan mengorbankan waktu bermain Dayan untuk membantu adik mengerjakan PR, bantu Iyas kerjain PR. Nah itu termasuk sikap pengorbanan ya. Nah tapi kalau misalnya Dayan juga ikut mati-matian, berarti kayak dalam pekerjaan tadi, berarti itu termasuk korban, bukan pengorbanan lagi, tapi korbannya, ya beda. Oke, karena saat melakukan kerjasama dalam harus ada sikap pengorbanan nih. Kadang zaman sekarang kalau di komplek gitu agak susah ya kita melihat orang yang gotong royong. Pernah ada ndak di komplek kalian yang jarang gotong royong? Ada, tapi enggak jarang. Nah, berarti bagus kalau yang ndak jarang. Iya, ndak pernah gotong royong, tidak pernah membersihkan selokan secara bersama-sama. Nah, itu memang tumbuh ya. Nah, setahun sekali, betul Razik. Nah, itu agak susah memang karena masyarakatnya tidak mau berkorban, atau ada yang mikir, mending aku di rumah aja nonton TV, main game daripada bergotong royong. Nah itu tidak semua orang berpikiran
kalau kerjasama tuh harus ada ya, tapi ada sebagian yang berpikiran kayak gitu. Nah, jadilah lingkungannya itu tidak ada rasa persatuan, jarang mau kerjasama. Gotong royong di itu di komplek Ana nih cuman kayak misalnya waktu puasa dipasang-pasang lampu, terus waktu berkurban angkat-angkat sapi, gitu-gitu potong-potong. Nah, berarti masih termasuk ada persatuan dan kesatuan. Ada yang ndak ada yang kayak gitu tuh di lingkungan Miss jarang adanya gotong royong kayak gitu. Karena masing-masing orang tuh udah berpikiran sibuk. Ada yang lebih penting katanya daripada bergotong royong. Ya, Syahum. Risma itu siapa, Miss? Risma tuh akun Miss. Nah, kan nama Miss kan Riris Marlentera. Jadi kalau disingkat jadi Risma. Jadi akun Miss satunya ya yang Risma ya. Oke, udah sampai di sini mengerti? Mengerti, alhamdulillah. Oke, nah sekarang yuk coba kita diskusi. Ada 2 gambar kan di layar kalian. Yang satu gambarnya lagi apa tuh? Menyapu. Menyapunya sendiri apa bareng-bareng? Yang kanan atas, kiri atas? Sendiri. Sedangkan yang bawah ada apa? Rame. Nah, menurut kalian pekerjaan yang mana yang akan lebih cepat selesainya? Yang bareng-bareng. Bener, yang bawah ya, karena pekerjaan itu kalau dikerjain bersama-sama akan menjadi cepat selesai. Nah, sekarang coba Miss tanya. Coba kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Aktivitas apa yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan? Ada ndak Nabel di lingkungan Nabel yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan atau kerjasama? Ada ndak? Ndak ada? Ada. Wow. Ada? Apa coba Kirana? Sini sayang. Kirana ada? Membetulkan AC. Bisa membetulkan AC. Kalau Meda di lingkungan sekitar Meda ada ndak? Kita pernah. Apa? Kita Coba ndak Meda. ditanya. Sebentar Meda dulu. Meda dulu apa Meda? Belajar ya bisa. Kalau kerjasama dalam belajar bisa ya. Membantu untuk dijelaskan boleh ya. Nah, membetulkan jalanan. Boleh. Kalau Aisyah apa Aisyah? Ada ndak di lingkungan Aisyah yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ada. Ada apa coba? Ikatan Bantuin tuh jagain si kembar tuh. Benar, jagain si kembar itu termasuk kerjasama dalam lingkungan menjemur rumah. Betul. Kalau Syahum apa Syahum? menjemur Kita nyapu, kita membantu nyapu dengan Menjemur pakaian. menjemur pakaian dengan ngepel ya. Pinter. Syahum ini pinter berarti ya, bantu mama di rumah. Betul, berarti itu termasuk kerjasama dan rasa persatuan di lingkungan rumah. Kalau Yuda, apa Yuda? menyapu lantai, ngepel, Menyapu lantai, Habis ngepel, itu terus jemur baju, cuci baju. Dah. lengkap pekerjaan Yuda ya, alhamdulillah pinter. Kalau Aska apa Aska? Menyapu, mencuci piring. Apalagi? Jagain yang itu. Oke, 2 aja, menyapu sama cuci piring itu termasuk kerjasama di lingkungan Aska. Kalau Razik, apa Razik di lingkungan Razik? Nyapu halaman, lalu membetulkan jalan ya tadi ya. Oke, nah yang belum Miss panggil siapa ya? Keke kah? Keke, ayo Keke. Apa di lingkungan sekitar Keke yang mencerminkan rasa persatuan dan kerjasama apa? Lalu? Udah? Iya, menyapu sama cuci piring. Oke, pinter. Ya, Aisyah. Yuk kita fokus lagi ya, Aisyah ya.
Lalu nih udah selesai ya diskusi kita. Next, Miss ada cerita. Nih, Miss ada cerita ya. Ayo coba didengar dulu. Aisyah di mute dulu ya. Nah, kita ada cerita. Miss ada cerita. Nah, ada dua orang, Siti sama Mei. Nah, Siti sama Mei ini tinggal di desa yang sama. Mereka nih teman dekat lah berdua kan. Tapi Siti ini suku Jawa dan beragama Islam, sedangkan si Mei ini dia suku Batak dan beragama Kristen. Nah, pada saat bermain bersama di rumahnya si Mei, pada saat bermain bersama di rumahnya Mei, Siti meminta izin kepada Mei untuk beribadah di masjid karena kata Siti, oh udah masuk jamnya zuhur nih, saya mau sholat dulu. Nah lalu Lah, Mei Miss. pun Miss, kalau orang Kristen kan enggak begitu, enggak itu. Kalau orang Kristen sholat kan enggak boleh. iya, nah ada nih. Jadi Mei pun mengizinkan dan mengantarkan Siti ke masjid terdekat. Lalu Mei menunggu Siti beribadah dan Mei duduk dengan sopan di luar masjid. Nah, jadi si Mei-nya nih nunggu di luar masjid. Nah, menurut kalian sikapnya si Mei ini apa? Sikap yang dicerminkan sama si Mei nih terhadap si Siti tadi. Menurut kalian sikap apa? Saling bertoleransi. Benar, sikap toleransi. Lalu sikap apa lagi? Syahum. Hargai. Sikap menghargai. Lalu Menghargai dan sopan santun. pinter. Jadi sikap yang dicerminkan sikap toleransi, sikap menghargai, sikap sopan santun. Pinter, alhamdulillah. Nah, kalau kalian gimana? Coba Miss mau nanya. Nabel, kalau Nabel punya teman yang berbeda agama, tapi ingin izin menjalankan ibadahnya, sikap Nabel gimana sama temennya? Baik. Marah kah? Baik, diizinkan enggak? Diizinkan lah. Diizinkan, harus diizinkan ya, karena itu kan kita harus percaya. Kita harus percaya kalau setiap makhluk itu punya agama yang berbeda-beda, walaupun kita tahu agama Islam itu yang paling sempurna. Tapi enggak apa-apa, tapi kita harus percaya juga kalau ada agama selain Islam di Indonesia, oke? Oke, nah tadi kan contohnya kerjasama. Sekarang Miss tanya, contoh toleransi di lingkungan sekitar kalian apa? Coba Aska, ada enggak contoh toleransi di sekitar Aska? Miss, toleransi, Miss. Toleransi itu menghargai adanya perbedaan. Contohnya apa Aska? Kalau putih. kalau Kulit hitam. apa? Kalau di sekitar Miss ada contoh toleransi. Jadi tuh di sekitar Miss tuh ada orang Jawa, ada orang Melayu. Jadi orang Jawa nih kan ngomongnya itu halus, lembut ya kan? Nah, sedangkan orang Melayu tuh kan ngomongnya agak tinggi nadanya, ya ndak? Nah, tapi orang Jawa yang di lingkungan Miss ini mengerti dia. Oh, ndak apa-apa. Orang Melayu kan kayak gitu nadanya tinggi. Jadi ndak apa-apa. Jadi mereka hidup rukun. Nah, itu termasuk contoh toleransi di sekitar Miss. Kalau di sekitar Kalau Miss kalian orang gimana? Melayu. Miss orang Melayu. Iya. Kayak orang bule kah? Nada. Iya, mirip. Bule. Oke, sekarang coba ada ndak di lingkungan kalian contoh toleransi kayak Miss tadi? Tidak ada. Nggak ada. Ada, Syahum ada. Ada. Nah, coba Meda apa Meda? Contoh, Dua Miss. tetangga Terus? yang agamanya Kristen. Mereka rukun ndak? Rukun. Rukun, alhamdulillah. Nah, itu termasuk toleransi juga ya. Kalian ada? Syahum ada? Apa Kita nggak Syahum? ada teman Kristen, mana ada kita teman Kristen itu Islam semua. Oh, alhamdulillah. Kalau di lingkungan Di lingkungan Di lingkungan Islam. enggak ada Islam. Oke, enggak apa-apa. Iya. Kalau Aisyah ada toleransi di sekitar Aisyah apa coba? Di salah satu teman Aisyah itu kan ada yang kayak Malaysia gitu orangnya. Lalu Iya, santai aja. kita Terus menerima ada ya. juga yang Kristen di dekat sekitaran sini tuh. Iya, enggak apa-apa. Aisyah menghargai enggak toleransi terhadap mereka?
Iyalah. Iya, iyalah. Biasa aja. Biasa aja. Iya, pokoknya kita jangan mengganggu agama orang karena ada hadisnya kan, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kita fokus aja sama agama kita, tetap menghargai agama orang dan tetap mempercayai kalau agama kita itu yang paling sempurna. Oke, udah selesai. Miss, Yes? Ya udah selesai. kalau misalnya ya ada orang nih yang beragama Mm-mm. beda sama kita. Hmm. Terus kita nih dipaksa untuk masuk agamanya, itu gimana? Harus beri Nggak responnya tuh kayak gimana? boleh. Nggak Mana ada boleh, kalau bilang dia aja. maksa kita udah bilang aja. Iya, kayak Kalau tadi kita yang tuh Miss bukan- bilang, agamamu kita tuh agamamu, percaya. agamaku agamaku. Jawab aja kayak gitu ya, Dayan ya. Jadi, kamu punya Iya. kepercayaan mempercayai satu agama, aku juga gitu ya. Tapi Oke? kalau namanya Muhammad sih gak maksa. Iya, ndak boleh. Oke, ndak boleh memaksa agama kita sama orang karena itu kan kepercayaan ya. Tapi kita harus percaya kalau agama kita itu yang paling sempurna. Agama kita yang paling sempurna. Oke. Wow. Sekarang kita ke mana ya? Google Drive ya. Mana Google Drive di situ? Nggak ada Google Drive. Ada Google Drive. Nih. Miss, ada Miss mau, Google Drive. Miss mau sharing worksheet kalian untuk hari ini. Nah, kayak gini contohnya. Kelihatan enggak ya? Enggak, Pak? Tenang. Besarin dikit. Bisa lihat. Miss, kelihatan. Kelihatan. Jelas sekali, Nih. kelihatan sangat jelas. Nah, ini tugas kalian tuh cuman mencentang-centang ya. Misalnya, membantu tetangga memetik buah di halaman itu termasuk sikap bersatu apa tidak? Boleh tak langsung? Bersatu. Boleh kalian centang ya. Nah, gitu ja, membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalian jawab sendiri ya di rumah ya, bisa kan? Bisa itu. Nah, lalu yang pertama, yang kedua nih soalnya. Namanya boleh dong, Miss. Miss, Apa? jawabnya Bukan pakai halaman tiga namanya sekolah, boleh. harus kerja sama. Sesuai sama ininya aja ya, sesuai sama kolomnya ya. Miss, Medang apa Harus tangan kerja Miss? sama, mengerjakan Buat soal tiga sama namanya. harus sendiri. Iya, sebentar satu-satu ya. Meda apa Meda? Harus kerja sama. Bayar uang sekolah sendiri. Boleh. Nah, bentar ya. Kerja sama. Miss hitungkan dulu. Kerja sama. Oke. Miss, kalau mau bayar uang sekolah tuh kerja sama kah? Atau Nah, sendiri? kalau membayar uang di sekolah kerjasama atau enggak? Tidak tahu. Enggak, karena kan harus bayar sendiri. Nah, itu ada pertanyaan bagus dari Meda ya, di print apa tidak. Jadi kalau kalian enggak mau di print juga enggak apa-apa ya, kalian tulis aja di buku kalian ya. Oke? Capek nih print. Saya sama abangnya boleh lah ya. Boleh. Kalau kalian mau print boleh, kalau enggak mau di print kalian tulis jawabannya di buku kalian, enggak apa-apa. Oke? Sudah? Print ya lah. Udah. Mengerti? Belum makan nasi. Mengerti, alhamdulillah. Udah selesai. Mantap. Halo. Selesai. Hanya belum makan Oke, dah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan enggak tentang materi hari ini? Kerjasama sama persatuan. Enggak. Sudah? Udah Sudah ada. mengerti? Udah. Udah. Sholat, mandi. Dah, berarti habis ini kalian sholat duha dulu.